Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Abizar Maulana, masih di kisah nyata dalam cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang Hotel Angker, hotel yang seram yang kerap meneror pekerjanya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan tekan ikon loncengnya, like dan share serta komentarnya. Mari pasang headsetnya, kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah kisah nyata dalam cerita. Hotel Angker. Sekitar pertengahan bulan Juli 2017, panggil saja namanya Dinda. Dinda dapat kerjaan di salah satu hotel di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Fatmawati. Jarak dari home base tempat Dinda tinggal lumayan jauh, makan durasi sekitar 2-3 jam sekali perjalanan menuju hotel atau sebaliknya, karena Dinda masih naik kendaraan umum alias angkot. Tapi demi kebutuhan hidup, ya mau gak mau harus tetap Dinda jalanin apapun keadaannya. Suasana kerjaannya lumayan asik. Begitu juga dengan pertemanan bersama departemen atau dengan departemen lainnya. 2 minggu awal Dinda kerja di sana, jam kerja Dinda adalah 12 jam per shift. Beruntung gak lama kemudian akhirnya ada tambahan karyawan, jadi jam kerja kembali normal, yaitu 8 jam per shift. Nah, disinilah pengalaman yang tak masuk akal dialami oleh Dinda. Awal-awal kerja, Dinda gak ngalamin kejadian-kejadian aneh. Padahal saat awal-awal kerja, Dinda dengan durasi 12 jam, potensi untuk ngalamin hal mistis harusnya lebih besar. Terutama kalau kebagian shift 2, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Saat kerja 12 jam itu, dari karyawan-karyawan lain udah banyak cerita-cerita mistis yang berseliweran mampir ke kuping Dinda tentang hotel itu. Terutama sekitar 90% Dinda dapat info dari security di hotel tersebut tentang kehororan atau kengerian hotel tersebut. Kebetulan security itu juga udah start kerja dari hotel masih berbentuk pondasi. Jadi lebih detailnya, lokasi awal hotel itu adalah kebun kosong dengan pepohonan lebat yang udah lama dibiarkan tumbuh liar oleh pemilik lahan. Sampai akhirnya kebun kosong itu dibeli untuk dibangun toko sepatu sebelum akhirnya dijual lagi untuk dibangun hotel yang notabene tempat kerja Dinda yang sekarang. Menurut cerita security itu ke Dinda, saat awal-awal dibangun, para penghuni dunia lain, hotel itu udah banyak yang menampakkan diri sebagai lambang eksistensi bahwa mereka memang ada. Mulai dari suara nenek-nenek yang sering tertawa cekikan, suara benda-benda yang terbanting sendiri, suara anak-anak kecil yang sedang bermain di tengah malam, kuli atau tukang yang kesurupan, hingga banyak penampakan kuli yang sebenarnya hanya jelmaan mereka yang menyerupai kuli itu. Dan saat itu Dinda masih ingat banget kisah mistis itu mengalir dari mulut security yang bercerita ke Dinda saat jam menunjukkan jam 1 pagi. Tapi ya seperti biasa, Dinda menganggapnya cuma angin lalu. Sampai akhirnya Dinda mulai merasa agak terganggu sendiri dengan pengalaman yang tak masuk di akal di hotel tersebut. Kejadian pertama, Dinda lupa saat itu tanggal berapa. Tapi yang tidak ingat kejadian itu pada bulan Agustus 2017. Jadi saat itu Dinda masuk shift pagi dan sedang membersihkan room atau kamar salah satu tamu long stay dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di lantai 3 yang posisi kamarnya paling ujung. Tamu tersebut bertanya kepada Dinda, kalau romboy atau petugas kebersihan kamar bertugas sampai jam berapa? Berhubung saat itu jam kerja Dinda udah 8 jam, maka Dinda menjawab mentok sampai jam 11 malam. Lalu tamu tersebut bercerita bahwa semalam sekitar pukul 2 pagi
ada anak-anak kecil yang bermain, bercanda dan berlari-larian di sepanjang koridor lantai 3 sambil sesekali mengetuk pintu kamar tamu asal Makassar itu. Karena tamu tersebut merasa terganggu dan takut beliau komplain ke manajemen, yang imbasnya karyawan satu hotel bisa kena damprat oleh owner. Dinda langsung minta maaf ke tamu tersebut dan buru-buru konfirmasi ke front office. Apakah tamu-tamu yang menginap di lantai 3 ada yang bawa anak kecil atau tidak? Setelah mendengar cerita Dinda soal salah satu tamu di lantai 3 yang terganggu oleh suara anak-anak kecil, kru front office shift pagi lalu kontak kru front office yang semalam bertugas. Dan seperti udah Dinda tebak sebelumnya, menurut cerita kru front office shift malam yang dihubungi via telepon, nggak ada satupun tamu di lantai 3 yang check-in dengan bawa anak kecil. Kuat dugaan mungkin inilah anak-anak kecil yang pernah diceritakan security sebelumnya kepada Dinda. Kejadian kedua, masih di bulan Agustus 2017, kembali Dinda mengalami kejadian yang nggak masuk akal. Kejadian itu bukan Dinda saja yang mengalami secara langsung. Dinda ingat betul hari itu hari Minggu dan Dinda masuk shift pagi. Saat itu jam masih menunjukkan sekitar jam 10 pagi. Operasional juga nggak begitu ramai karena hari libur, kecuali banyak kamar yang check out. Lagi asik-asiknya Dinda kerja, tiba-tiba HT atau handy talkie Dinda berbunyi, suara ketawa cikikan perempuan. Karena kaget plus takut, Dinda yang saat itu lagi membersihkan kamar check out sontak langsung lari dan turun ke lobi via tangga. Saking paniknya, Dinda lupa kalau ada lift. Dinda tanya kepada karyawan lain, apa di hati mereka juga terdengar suara perempuan ketawa cekikan yang berdurasi sekitar 5 detik. Dan ternyata hati mereka juga terdengar sama seperti hati Dinda. Gemparlah saat itu satu hotel, walau hanya suara ketawa cekikan. Bahkan sebelumnya ada tamu yang menanyakan itu, siapa yang tertawa cekikan di HT. Hari itu 2 karyawan perempuan di hotel tempat Dinda kerja lagi dapat jatah off. Kalau ada yang menganggap itu rekaman suara tertawa cekikan dari HP, jelas salah besar, karena amat sangat berbeda suara rekaman dengan yang suara asli. Lagi pula HT hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan, bukan untuk bermain-main ngoceh seenaknya. Apalagi tertawa cekikan, kalau sampai ketahuan manajemen HT dipakai untuk bercanda yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan, habislah mereka. Bisa-bisa service charge bisa dipotong 20%. Saat sedang asik-asiknya membahas kejadian barusan, tiba-tiba petugas security menghampiri mereka sambil nyeletuk. Udah lupain aja, gak usah dibahas. Udah biasalah suara begitu. Kayak baru kerja di sini aja lo pada. Kejadian ketiga. Kejadian ini kalau nggak salah terjadi di bulan September 2017. Jadi saat itu Dinda ke bagian shift sore. Dinda lupa jamnya. Tapi saat itu langit udah gelap seiring teriakan security yang memanggil Dinda via HT. Dinda pun menghampiri security itu yang tampak sedang konsen memperhatikan layar monitor CCTV. Mau nggak mau, pandangan Dinda juga mengarah ke CCTV itu. Di layar CCTV itu tampak ada seseorang yang membelakangi CCTV, hanya terlihat rambut belakangnya. Sedang asik merokok sambil bersandar di table letter U yang terletak di dalam meeting room yang keadaannya gelap tanpa lampu. Karena penasaran siapa yang berani merokok di ruang meeting yang notabene ruang meeting adalah zona non-smoking. Akhirnya security tersebut minta ditemani Dinda untuk mengecek ruang meeting. Setelah ada di dalam ruang meeting, Dinda dan security tadi langsung menyalakan semua lampu di ruang meeting yang terbagi jadi 3 bagian dengan jumlah paks yang berbeda di tiap bagiannya itu. Dan adalah suatu hal umum jika tidak ada event, semua hotel yang mempunyai fasilitas ruang meeting pasti posisi lampu yang ada di dalam off untuk saving cost. Dan itu merupakan aturan baku yang menjadi salah satu SOP. Sayangnya setelah mencari orang yang tadi tertangkap CCTV sedang merokok ke segala sudut ruang meeting hingga ke restroom, hasilnya tetap zero alias nihil. Jangankan wujud orang tersebut, bahkan spot bekas abu rokok pun gak ada.
Yang lebih aneh lagi, jika memang benar-benar ada yang merokok di ruang meeting, harusnya asap masih mengepul ketika dicek. Karena saat lampu di ruang meeting off, otomatis exhaust pun juga dalam posisi off. Jadi saat itu justru sama sekali nggak ada asap yang menandakan baru aja ada yang merokok. Saat masih penasaran dengan siapa orang yang merokok barusan, barulah Dinda dan Sugodi sadar kalau ruang meeting dalam keadaan terkunci. Dan siapapun yang mau masuk ke dalam ruang meeting harus meminta kuncinya terlebih dahulu ke security. Jadi gak mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam ruang meeting tanpa kunci yang dipegang oleh security. Lalu siapa orang yang tertangkap di kamera CCTV yang sedang merokok barusan? Entahlah, tiada yang tahu. Dan yang bikin Dinda bertanya-tanya hingga saat ini adalah, ini Jakarta loh, kota yang orang-orang sebut kota gemerlap. Tapi kenapa di balik gedung-gedung megah ini masih ada terselip kejadian-kejadian mistis? Padahal di kota yang sudah semakin sesak ini, rasa-rasanya makin sulit membedakan mana yang manusia dan mana yang bukan. Sekian cerita pada kesempatan kali ini, semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.